Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali bersama saya Dr. Rama. Nah, hari ini saya akan sedikit mengulik tentang ortotik prostetik. Bagi sahabat awal bros yang belum mengetahui tentang ortotik prostetik, nah di samping saya ini ada Mas Cahyo. Nah, di mana Mas Cahyo ini merupakan teknisi dari ortotik prostetik. Nah, mau tahu lebih lanjut? Mari kita diskusi sedikit dengan Mas Cahyo. Oke, selamat sore Mas Cahyo. Selamat sore, Dok. Nah, gini Mas Cahyo, di Rumah Sakit Awal Bros Ahmad Yani ini kita kan memiliki program ortotik prostetik. Betul. Yang dimana ortotik prostetik ini bagian dari rehab medis ya. Betul. Nah, tapi Mas Cahyo itu di luaran sana masyarakat umum itu masih belum mengetahui, masih tabu istilah ortotik prostetik. Nah, juga mereka juga nggak tahu tuh apa itu pelayanan ortotik prostetik. Jadi mungkin nanti bisa Mas Cahyo bantu sedikit kita ulas tentang ortotik prostetik. Nah, silakan Mas Cahyo, kira-kira ortotik prostetik itu bagaimana? Ya, jadi ortotik prostetik itu sebenarnya suatu ilmu yang mengembangkan alat gerak tubuh dan alat bantu gerak tubuh. Ya. Jadi di dalam ortotik prostetik itu kita membuat alat bantu agar pasien-pasien itu misalkan ada yang patah tulang, ada yang skoliosis, ada yang amputasi, itu kita bantu, kita bikinkan alat biar mereka itu nantinya akan mobilitas seperti biasa, seperti sebelum dia terkena cedera gitu ya. Iya, iya. Gitu. Jadi memang ortotik prostetik ini masih cukup langka di Indonesia. Di Riau sendiri cuma ada beberapa rumah sakit yang ada unit ortotik prostetik gitu. Kami memang berfokus di bagian alat-alat bantu gerak, alat ganti gerak gitu, Dok. Oke. Nah, tadi Mas Cahyo sebutkan bahwa ortotik prostetik ini masih langka pelayanannya di Indonesia ya. Nah, kalau boleh tahu, ortotik prostetik di Rumah Sakit Ahmad Yani ini apakah cuma berada di Ahmad Yani? Rumah Sakit Awal Bros ini kan banyak. Betul. Nah, apakah hanya di Rumah Sakit Awal Bros saja yang ada, atau ada di rumah sakit lain, atau bagaimana? Ya, kalau untuk di Awal Bros Group, kita cuma ada di Awal Bros Ayani dan Awal Bros Batam ya. Jadi tapi untuk cover yang daerah Riau, di Ujung Batu, di Awal Bros Ujung Batu, di Awal Bros Sudirman, di Awal Bros Panam, itu kita semua yang cover. Jadi memang kita ditugaskan dari Awal Bros untuk mengcover Awal Bros Group di Regional 1 ini gitu. Untuk rumah sakit lain sebetulnya ada, cuma mereka kerjasama sama klinik gitu. Untuk klinik ada, cuma untuk rumah sakit ya? Baru di Awal Bros Ayani. Baru di rumah sakit gitu, Awal Bros Ayani. Ya, berarti dengan kata lain kita masih bisa pegang di satu inilah ya, di Riau lah ya. Betul. Karena kan di Riau tadi Mas Cahyo katakan bahwa di Riau ini di Awal Bros Group itu ada di Rumah Sakit Awal Bros Ayani dan Batam. Betul. Nah, berarti kalau di Riau kita masih satu-satunya ya? Betul. Oke, baik. Nah, ini Mas Cahyo, ada satu lagi pertanyaan dari teman-teman. Ini kan kejadiannya kalau nggak salah itu lumayan sering, dan saya juga pernah ketemu. Itu dengan kasus yang namanya clubfoot, nah atau kaki pengkor. Betul. Nah, itu bagaimana Mas Cahyo? Apakah bisa itu kita pasien-pasien dengan kejadian clubfoot itu apakah bisa disembuhkan dan penyebabnya? Mungkin Mas Cahyo bisa kasih gambaran sedikit tentang clubfoot. Jadi clubfoot atau kaki pengkor ya di masyarakat umum, kalau di bahasa medis itu sering kita sebut dengan CTEV, yaitu congenital talipes equinovarus. Seperti namanya ya, jadi penyakit clubfoot atau kaki pengkor itu dia terjadi karena bawaan lahir gitu. Terjadi karena bawaan lahir dengan posisi kaki itu seperti kaki terkilir, Dok. Seperti kaki terkilir. Ya, iya. Kaki pada bayi, kita ibaratkan kaki pada bayi gitu kan. Kaki pada bayi dia terkilir, jadi dari engsel sendi pergelangan kaki ya, itu dia mengarah ke bawah dan menjorok ke dalam. Oh ya, seperti letter O gitu ya? Betul, letter O. Jadi dia seperti orang terkilir gitu. Cuma itu kondisinya dia spastik. Jadi dia kondisinya kaku dan dialami oleh bayi gitu.
Oh, gitu. berarti Jadi hanya dia bayi yang kejadian seperti itu. betul. Jadi dia memang dari lahir begitu lahir dia mendapatkan kasus seperti itu. Oh Gitu. gitu. Jadi penyebabnya kira-kira apa itu, Mas? Kalau sepengetahuan saya Mm-mm. dari medis itu, kalau clubfoot itu dia kan penyebabnya idiopatik ya. Betul. Dia belum diketahui. Mm-mm. Nah, tapi kira-kira penyebab terbanyaknya itu karena apa ya, Mas? Ada kadang-kadang genetik atau apa? Iya, memang apa namanya itu salah satu penyakit yang idiopatik yang belum diketahui secara spesifik ya sampai sekarang tuh penyebab pastinya apa. Cuma secara general dia itu diakibatkan karena pertumbuhan janin di dalam rahim itu yang kurang maksimal gitu. Jadi dia tumbuhnya kurang sempurna. Bisa terjadi karena mungkin rahimnya itu dia kecil, sempit. Jadi dia pertumbuhannya kakinya itu mau gerak kanan kiri nggak bisa gitu ya kan. Mungkin dia bayi kembar, jadi di dalam tuh sempit gitu kan, jadi pertumbuhannya kurang. Bisa juga karena genetika itu dia memang ada keturunan, mungkin dari kakeknya, mungkin dari ibunya, mungkin juga ibunya melahirkan anak pertama mengalami clubfoot, kemungkinan juga anak kedua tuh bisa tuh mengalami clubfoot bisa juga keturunan ya. Betul. Oh iya. Nah, jadi kalau memang seperti itu penyebabnya, kira-kira ini proses untuk terapinya ini, Mas. Terapinya biasanya kan teman-teman sahabat Awal Bros kan ingin tahu, mana tahu keluarga mereka di luar itu ada yang mengalami clubfoot. Nah, itu ingin tahu, bagaimana sih supaya ini, apakah clubfoot ini bisa sembuh atau bagaimana sih terapinya dan apakah punya alat bantu lainnya gitu. Betul. Jadi clubfoot itu kan gini, ciri-ciri clubfoot itu kan dia kakinya itu tadi ya menjorok ke dalam, terus dia pengkor gitu ya istilahnya. Terus otot-ototnya tuh dia spastik dan mengecil, biasanya atrofi dia otot-otot di bagian kaki yang terkena clubfoot. Kemungkinan dia bisa dua-duanya, kaki dua-duanya clubfoot, bisa juga cuma salah satu. Nah, kalau salah satu itu kemungkinan juga dia akan terjadi pemendekan kaki, jadi kaki sebelahnya itu nggak seimbang gitu, Dok. Nah, gimana cara terapinya? Biasanya itu kita ada golden eggs namanya. Seminggu sampai 2 minggu setelah lahir itu dokter anak atau dokter kandungan biasanya itu mengkonsulkan ke dokter ortopedi. Setelah ke dokter ortopedi, dilihat dulu sama dokter ortopedi itu kondisinya seperti apa, kelangsungan derajatnya parah atau enggak gitu. Nanti dokter ortopedi akan mengambil tindakan antara nanti entah itu dioperasi, entah itu menggunakan alat yang konvensional gitu istilahnya. Gitu, Dok. Nah, berarti agak ini juga ya, banyak juga prosesnya. Betul, prosesnya banyak dan membutuhkan waktu yang cukup lama gitu, Dok. Ya, berapa lama, Mas? Kalau waktunya itu gini, dia 1 sampai 2 minggu itu kita kan kita lihat ya, kita sebenarnya clubfoot itu kita bisa prediksi itu dari sejak dalam rahim, Dok. Jadi usia 16 sampai 20 minggu itu kita bisa cek apakah di anak di dalam rahim itu dia mengalami clubfoot atau enggak dengan cara di USG. Habis itu dia kalau udah lahir, dia kita bawa ke dokter ortopedi. Kalau di dokter ortopedi mengatakan untuk dioperasi, ya dioperasi. Biasanya operasinya itu dia memanjangkan ligamen. Jadi ligamen di bagian ankle itu dipanjangkan biar dia kondisinya itu stabil gitu, antara bisa ke kanan bisa ke kiri gitu ya, Dok ya. Cuma kalau nggak diterapi, mungkin kasusnya nggak begitu berat, itu bisa kita menggunakan serial gip. Biasanya 1 sampai 6 minggu pertama itu menggunakan serial gip sama dokter ortopedi itu 6 kali serial gip. Jadi 1 minggu kita ganti, 1 minggu kita ganti gitu gipnya di bagian kaki gitu ya. Habis itu kalau memang udah oke, 1 minggu gitu, baru kita kita bikinkan alat namanya Dennis Brown kalau di kita. Dennis Brown itu nanti baru masuk ke bagian ortotik prostetik. Jadi kita yang menangani untuk pembuatan alat Dennis Brown gitu. Kalau boleh tahu Dennis Brown itu yang seperti apa? Seperti ini, Dok. Ini kebetulan kita punya contohnya. Oh, ini ya? Iya, jadi nanti Dennis Brown. Jadi
ini ada sepatunya, terus ini ada besi untuk menyangga si Dennis Brown itu. Jadi kalau dokter ortopedi bilang, oh ini ternyata harus terapi lanjutan menggunakan Dennis Brown, itu biasanya di minggu keempat atau kelima saat dia melakukan serial gip, itu kita melakukan pengukuran untuk Dennis Brown-nya gitu. Nah, nanti setelah minggu ke-6 itu kita pasangkan Dennis Brown-nya. Jadi apa namanya, si bayi ini nggak boleh kita kasih jeda, dok. Jadi kalau dia serial gip terus Dennis Brown-nya 1 bulan atau 2 bulan kemudian gitu nggak bisa, karena dia nanti bakal balik lagi ternyata. Berarti dia harus ini ya, harus rutin. Iya, harus rutin, harus sesuai sama jadwalnya, harus benar-benar nggak kita kasih jeda, langsung habis serial gip kita pasangkan Dennis Brown gitu. Gitu. Jadi berapa lama, Mas? kalau Dennis Brown ini perharinya dia itu kita pasangkan 23 jam. 23 jam? Betul, dilepas hanya saat mandi aja. Nah, apa namanya, setelah itu sampai umur 3 bulan dia kita cek apakah kondisinya udah bagus. Kalau kondisinya udah bagus, kita turunkan apa namanya, waktu pemakaiannya bisa di 12 sampai 16 jam. Itu setelah berapa bulan? Setelah 3 bulan, dok. 3 setelah 3 bulan pemakaian ini kondisinya udah bagus, jadi kita cek, kita turunkan pemakaiannya, kita cek alatnya apakah ada kerusakan, terus kita cek juga derajatnya nih, dok. Ini derajatnya ini fungsi. Ada derajatnya ya? Betul, ini kita bengkokkan derajatnya ini fungsinya untuk apa namanya, menekan kakinya itu dari awalnya miring ya, kita luruskan gitu. Sesuai derajat kakinya itu kemiringannya berapa. Gitu. Ya, setelah 3 bulan nanti baru kita lepas nih apa namanya, besinya ya. Besinya kita lepas, jadi cuma memakai sepatunya ini namanya AVO. Ankle foot orthosis. Kalau secara keseluruhan Dennis Brown. Ya, secara keseluruhan kalau dia pakai apa namanya, pakai besi dia Dennis Brown, kalau sepatunya aja namanya AVO. AVO ini nanti dipakai sampai dia umur 9 bulan, dok. Sampai umur 9 bulan. Betul, umur 9 bulan. Dari umur berapa, Mas? Dari 3 bulan tadi. 3 bulan kan pakai ini, pakai apa namanya? Pakai besi. Nah, 3 bulan ke 9 bulan itu menggunakan 3 bulan ke 9 bulan itu masih pakai besi, cuma kapasitas waktunya kita turunkan kan 12 sampai off lah ya, betul. Di obat ya. Betul, 12 sampai 16 jam gitu. Dosis gitu ya. Betul, habis itu nanti kita pakein AVO saat usia dia 9 bulan, karena di usia 9 bulan, 10 bulan tuh bayi itu udah mulai merangkak menuju ke jalan ya, berdiri. Kalau kita kasih ini, dia nggak bisa berdiri, nanti nggak bisa belajar berdiri gitu. Iya, jadi kita kasih ini aja sampai dia kira-kira bisa jalan dikit-dikit, baru nanti selanjutnya kita kasih apa namanya, sepatu ortopedi. Jadi memang langkahnya tuh banyak gitu, dok. Iya, betul. Nah, kalau boleh tahu, Mas, ini kan tadi dari kandungan itu kan sudah terdeteksi. Betul. Nah, kapan waktu yang terbaik untuk melakukan ini, untuk melakukan pemeriksaan clubfoot itu, untuk melakukan terapinya? Untuk di usia berapa sebaiknya? Sebaiknya sedini mungkin, dok. Jadi kalau dia ketahuannya sebelum lahir, saat USG udah kelihatan, saat lahir harus melakukan terapi. Langsung ya? Langsung terapi, karena kita ada golden age kan. Jadi nanti kalau dia udah kelamaan, itu tuh usia pertumbuhan bayi itu kan cepat tuh, dok. Jadi benar-benar kita harus sesuai jadwal, harus kita lakukan terapi gitu. Nanti kalau dia semakin dewasa, itu kan ligamen udah kaku, tulang juga udah kaku, otot udah kaku gitu. Jadi penyembuhannya makin sulit gitu. Gitu ya. Betul. Oke, selain ini ada, Mas, untuk yang clubfoot? Untuk yang clubfoot mungkin di antara memakai alat ortopedi ini atau enggak memakai sepatu ya. Nanti habis ini kita ada sepatunya, dok. Ini ini nanti untuk belajar berjalan. Sepatu ortopedi, betul. Ini di usia berapa, Mas? Ini di usia yang tadi, yang 9 bulan ke atas sampai usia 1,5 atau 2 tahun tuh pakai ini. 9 bulan nggak berat? Enggak, nanti kan ini kan usia besar nih, usia 5-6 tahun nih. Ini sepatunya. Cuma nanti ya kalau kecil, kita bikinkan yang kecil. Gitu, sesuai dengan ukuran dia. Gitu. Ya mungkin setelah selama dia memakai alat-alat dari kita, dia juga perlu untuk fisioterapi
gitu. Jadi apa namanya, di fisioterapi anak untuk dia apa namanya, menetralisir otot-ototnya dia. Jadi otot-otot yang tegang, otot-otot yang kaku itu di apa namanya, di relax ya. Jadi ini dibikin dia biar nggak kaku gitu. Biar nggak kaku, jadi agak rileks gitu. Iya, ada rileks, benar. Ya, oke. Betul. Oke, Mas, selain dari Clubfoot itu kan masih banyak lagi kasus-kasus yang lain. Betul. Nah, sekarang untuk proses pembuatannya ini sendiri, ini butuh waktu lama, Mas? Kalau berapa lama? Kita punya kan di sini kebetulan ya, Mas ya. Kebetulan teman-teman sahabat Awal Bros, ini kita sedang shootnya di lokasi bengkelnya ortotik prostetik. Nah, jadi proses pembuatannya ini bagaimana, Mas? Proses pembuatannya ini nanti kan dia kan apa, serial gift tuh. Ya. 4 sampai di minggu keempat atau ke minggu kelima kita ukur dulu sesuai dengan ukuran apa namanya, kaki si bayinya. Habis itu kita apa namanya, kita cor, kita apa namanya, kita kurangin, kita tambahin apa yang perlu dikurangin, perlu ditambahin. Terus kita pakai bahan namanya plastik PE. Jadi dia ukuran 2 sampai 3 mili. Jadi dia benar-benar kuat untuk apa, menahan kaki si bayi itu agar apa namanya, kita luruskan gitu. Nah, itu butuh waktu sekitar 1 sampai 2 minggu kalau di sini. Kalau di 2 minggu betul untuk pembuatan ini. Itu. Oke. Betul. Tapi apa namanya, Dok? Untuk pembuatan ini kan pemakaiannya itu jangkanya itu waktunya itu lama tuh, Dok. Apa namanya, dari umur 1 minggu, 2 minggu sampai dia umur 1,5 tahun, 2 tahun itu kan masih pakai alat bantu dari kita gitu kan. Tahan itu, Mas? Iya, tahan. Cuma PR-nya itu kebanyakan dari apa namanya, masyarakat di luar sana ya. Kalau dia apa namanya, anaknya itu memakai alat ini, dia itu sebenarnya ibu-ibu itu pada nggak tega gitu. Pada nggak tega karena kalau ini kan kita kasih alat ini kan dia berat apa gitu, jadi bayinya sering nangis gitu. Iya. Cuma kalau dari kita itu apa namanya, menyarankan agar ayolah dipakai gitu, biar nanti ini tuh waktunya itu nggak bisa diulang gitu. Nanti kalau dia gagal di apa namanya, di terapi ini, nanti dia bakal kedepannya itu mungkin apa namanya, permanen ya, Mas? Iya, permanen. Bakal lebih susah ininya. Jadi butuh kedisiplinan dari para orang tua untuk memaksa anaknya memakai alat-alat ini, gitu, biar dia apa namanya, sembuh sesuai dengan jadwal yang kita tentukan, gitu. Oke, terima kasih Mas Casio untuk informasinya. Jadi bagi sahabat Awal Bros, kita sudah sampai di penghujung acara dengan Mas Cahyo. Nah, begitu informatif sekali informasi yang kita dapatkan bagaimana ortotik prostetik dan termasuk dengan Clubfoot dan penanganannya. Nah, oke, sahabat Awal Bros, mungkin untuk ortotik prostetik dengan Mas Cahyo kita cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.